seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika surga itu setangkai bunga, aku akan memetiknya untukmu. Jika surga itu seekor burung, aku akan menangkapnya untukmu. Jika surga itu sebuah rumah, aku akan membangunnya untukmu. Tapi karena surga adalah tempat yang belum pernah dilihat oleh siapapun, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya menyiapkan surga itu untukmu." Nadhom Alfiah. Qaula Muhammadun huwabnu Maliki Ahmadu Robilah Foiro Maliki. Musyolian ala Nabil Mustafa wa alihil mustakmilinas syarofa. Wa astainullah fil alfiyah makosidun nahwi bihamahwiyah. Tukoribul aksyo bilafdin mujazi wa tapsutul badla biwadin munjazi. Pagi itu Alisa nampak murung karena akan ditinggal oleh suaminya pergi ke Pemalang. Zaka memang sengaja mengambil jadwal hari tersebut untuk berkunjung ke toko miliknya yang ada di Pemalang karena Alisa memang sedang ingin menginap di rumah orang tuanya. Zaka melingkarkan tangannya ke tubuh sang istri sembari memangku laptopnya. Mata Zaka sedang fokus menghadap ke laptop namun dasar bumil yang sedang tidak bisa diajak kerja sama sebisa mungkin ia membuyarkan fokus sang suami. Pucuk bibir merah itu mulai mengerucut entah jika diukur dengan meteran panjangnya sudah berapa cm. Ya, jika dalam mode seperti sudah dipastikan moodnya sedang tidak baik-baik saja. "Mau ikut aja nggak boleh, tahu gitu aku di rumah aja berangkat ke kandang apa ke ruko biar bisa cari hiburan," ucap Alisa dengan nada lirih dan menampakkan wajah kecewa. "Bukannya nggak boleh nanti kalau udah waktunya diajakin." "Ya, tapi kan maunya sekarang ikut kalau nanti ya udah keburu nggak pengen." "Sabar sayang, besok sore mas sudah pulang. Kalau aku kangen gimana? Ya video call kan bisa sayang." Alisa mencebik kesal, susah payah dia sudah berusaha namun tetap saja Zaka tidak mengizinkannya untuk ikut pergi ke Pemalang. "Jangan muncis gitu di bibirnya, nanti cantiknya hilang loh." Zaka menguncupkan kelima jarinya menyesuaikan pucuk bibir Alisa yang sudah mengerucut panjang. "Ih, biarinlah buat apa cantik-cantik kalau ditinggalin terus. Kan nggak sering sayang, jangan gitu di. Kesannya kayak Mas Zaka sering ninggalin sayang kalau kayak gitu." Alisa melepas pelukan suaminya berpindah ke kasur lalu menutup wajahnya menggunakan bantal. Zaka meletakkan laptopnya lalu datang menghampiri istrinya. Memang kalau seperti itu Zaka hanya bisa membujuknya dengan cara lain. Keputusan Zaka tidak mengajak istrinya memang sudah dipikir matang-matang. Usia kandungannya memang belum memungkinkan untuk diajak pergi jauh. Ya walaupun perjalanan Tegal Pemalang hanya membutuhkan waktu 1 jam lebih. Zaka mencoba mengambil bantal yang dipegang oleh sang istri namun bantal tersebut dipegang kuat oleh pemiliknya. "Sayang," ucap Zaka sambil melingkarkan tangannya ke perut sang istri. "Sayang jangan ngambek ya," bujuk Zaka. "Yang, sayang, ayo dibuka bantalnya nanti nafasnya susah loh." Rupanya sang pemilik bantal lebih mencengkramkan tangannya kuat. Zaka hanya geleng-geleng kepala melihatnya, namun harus bagaimana lagi, keputusannya sudah bulat, semua demi kebaikan sang istri dan calon buah hati. Zaka melihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 7 pagi. Itu artinya Zaka harus segera bersiap-siap berangkat karena dia sudah ada janji bertemu dengan temannya sebelum berangkat ke Pemalang. 5 menit berlalu. Zaka sudah selesai, ia sudah berpakaian rapi memakai hem yang dibelikan oleh Alisa. Zaka melirik ke arah Alisa, rupanya bantal tersebut masih dalam posisi yang sama, namun kedua tangan Alisa sudah berada di atas kasur. Zaka mendekat ke arah istrinya, lalu ia memberanikan diri untuk mencoba mengambil bantalnya yang menutupi wajah Alisa. "Bismillah," ucap Zaka lirih sambil pelan-pelan mengambilnya. Zaka tersenyum. Pantas saja Alisa tidak mengeluarkan suara saat bantalnya diambil. Rupanya Alisa sudah tertidur pulas. Zaka keluar dari kamarnya lalu menghampiri ibu mertua yang sedang di dapur. "Ibu," panggil Zaka yang melihat ibu mertuanya sedang mencuci piring. "Iya mas, sarapan dulu ya. Tadi ayah sama Nia sudah sarapan duluan. Lisa mana kok ndak keluar?" "Engge buk, Lisanya tidur buk. Suaminya mau berangkat kok malah tidur." "Ndak apa-apa buk, tadi sebelum ketiduran sempat ngambek sedikit karena mau minta ikut Zaka ke Pemalang." "Walah, suaminya mau kerja kok malah mau digandoli ditahan." "Ndak apa-apa buk, namanya juga lagi hamil." "Hehehe," ucap Zaka sambil menarik kursi makan. "Iya mas."
Tapi Lisa sering ngambek dan aleman manja kayak gitu ndak kalau di rumah. Hehehe endak kok, Bu. Semenjak hamil ini kadang-kadang kalau pengen apa memang harus dituruti mungkin karena efek ngidam, tapi endak selalu kayak gini terusan. Alhamdulillah kalau gitu Mas, Ibu lega kalau Alisa ndak aleman terus sama Mas Jaka. Ya sudah Mas sarapan, Ibu tinggal dulu ke belakang. Enggak Bu. 10 menit berlalu. Zaka segera membereskan lalu mencuci piringnya yang kotor. Oh iya ya, Nyonya belum minum susu pagi ini. Zaka baru mengingat istrinya belum dibuatkan susu. Ia akhirnya menyempatkan waktu membuatkan susu untuk Alisa sebentar. Zaka juga mengambil beberapa buah anggur di dalam kulkas mencucinya sampai bersih lalu menaruhnya di wadah kotak kecil. Zaka kembali masuk ke kamar. Ia menaruh 1 gelas susu dan sewadah anggur untuk istrinya. Zaka duduk sebentar di tepi ranjang mendekat ke arah Alisa. Cup. Zaka membungkuk lalu mendaratkan kecupan manis di kening Alisa. Tak lupa Zaka juga menghujani ciuman di perut sang wanita. Zaka menatap lekat ke arah istrinya, wanita cantik yang berada di depannya tak terasa kini sudah berbadan 2. Zaka hanya bisa menjaga dan menitipkan sebuah doa semoga Alisa selalu di dalam penjagaannya. Mas berangkat dulu ya sayang. Sehat-sehat Ibu Dede. Ucap Zaka lirih sambil mengelus perut istrinya. Zaka beranjak dari tempat tidurnya lalu mengambil tas lempang dan tas ransel miliknya. Langkahnya memang agak sedikit berat karena akan meninggalkan sang istri, namun yang namanya sedang mencari nafkah sebisa mungkin memang harus sedikit dipaksa agar tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Zaka kembali menghampiri ibu mertuanya untuk berpamitan. Ibu? Iya mas, mau berangkat? Enggak bu, saya nitip Lise ya bu. Ucap Zaka sambil mencium punggung tangan Bu Hana. Iya mas, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut kalau naik mobil. Enggak bu, ya sudah bu, Saka berangkat dulu. Assalamualaikum. Ya mas, waalaikumsalam. Bu Hana ikut keluar sampai pintu depan mengantarkan menantunya sebelum bepergian. Pukul 9 pagi Alisa terbangun, Alisa melihat 1 gelas susu di atas nakas lalu segera meminumnya. Mas Jaka udah berangkat apa ya? Gumam Alisa sambil mencoba mengecek tas ransel milik Zaka. Setelah dicek, tas ransel milik Zaka sudah tidak ada di kamar. Ya, udah berangkat. Kok aku nggak dibangunin sih? Alisa merasa sangat sebal dan tentunya kecewa tidak dibangunkan oleh suaminya. Kalau seperti ini, ia merasa seperti istri yang tidak berguna karena tidak menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh Zaka. Alisa keluar dari kamar menghampiri ibunya. Bu, ibu, panggil Alisa. Ya mbak, udah bangun. Sarapan dulu. Iya bu. Bu, aku kan nggak dipamiti Mas Jaka di berangkat tadi. Lah kamu lagi tidur kok dipamiti, tadi sebelum berangkat Mas Jaka juga sempetin bikin susu dulu buat kamu. Harusnya kan dibangunin, gimana sih Mas Jaka? Udah mbak jangan ngomel terus, ayo sarapan. Iya bu. Alisa akhirnya menikmati sarapan paginya sendirian. Setelah sarapan Alisa mandi lalu melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha tadi Alisa memang tidur kembali hingga memasuki waktu zuhur. Alisa melihat di ponselnya sudah ada notif pesan dari suaminya dan beberapa kali panggilan tidak terjawab. Dasar bumil yang moodnya belum membaik, Alisa tidak memiliki niat untuk membalas pesan Zaka dan menelponnya kembali. Setelah sholat zuhur, ia merebahkan tubuhnya kembali. Memang sedari tadi Alisa lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Alisa mencari hiburan, ia mengulir gawainya membuka aplikasi YouTube. Karena beberapa hari Zaka memakai ponsel Alisa, saat menggunakan YouTube akhirnya beranda teratas yang muncul di ponselnya adalah syair Nadhum Alfiah dari akun yang pernah di-searching oleh Zaka. Alisa sudah beberapa kali mendengar syair tersebut, Zaka juga pernah bercerita kepadanya saat masih mondok sang suami menghafal Nadhum Alfiah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, hampir 1 tahun. Nadhum Alfiah adalah salah satu syair yang diambil dari kitab Alfiah karya Ibnu Malik. Kitab Alfiah banyak dipelajari para santri di pondok pesantren. Karena Alisa sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan syair Nadhum tersebut, akhirnya ia mencoba mendengarkannya. Alisa mulai mencoba meresapi lirik dan arti syair tersebut. Tes. Baru beberapa bait saja Alisa sudah meneteskan air mata.
Entah mengapa Alisa seperti merasa meresapi arti dari bait-bait tersebut. Walaupun sepenuhnya Alisa sama sekali tidak mengerti untuk apa syair Nathum tersebut harus dihafal oleh kalangan santri pondok. Selesai mendengarkan kurang lebih 25 bait Nathum, Alisa mengulir gawainya untuk mencari versi yang lain. Alisa terhenti di salah satu akun dakwah online yang sudah beberapa bulan lalu mengupload acara akbar yang diadakan di Banyuwangi menuju puncak 1 abad Nu. Di acara festival tersebut kurang lebih 500 santri yang sedang menimba ilmu di beberapa pondok pesantren di Banyuwangi menampilkan lalaran Nathum Alfiah dikolaborasikan dengan lagu Sholawat Nahdliyah yang dibawakan oleh penyanyi religi cantik asal Sidoarjo. Baru pembukaan saja Alisa sudah merinding dan mulai menangis sesenggukan, entah mengapa hatinya merasa damai mendengarkan lantunan tersebut. Alisa sendiri merasa menyesal karena pernah menolak dipondokan oleh orang tuanya. Namun semua sudah terlambat, penyesalan memang selalu di akhir. Alisa masih merasa bersyukur mempunyai suami yang faham agama seperti Zaka, itu sebabnya Alisa ingin anak-anaknya nanti mempelajari ilmu agama sedari kecil dan menimba ilmu di pondok pesantren, karena ilmu agama dan sebuah adab adalah prioritas yang paling utama dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Lelah,